Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Tentunya dengan informasi yang cukup menarik dan semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Pada kesempatan video kali ini kita sedang melakukan perbaikan blower yang sebelumnya emang untuk bagian blowernya rusak. Kita juga gunakan T0 merek Nippon, cukup murah juga di online ya guys. Oke, di sini sebelumnya sudah saya coba ganti pompa udaranya karena pompa udara yang kemarin itu udah rusak, sobek di bagian membran pompanya. Saya ganti, kalau dipindah membrannya saja itu kemarin tidak bisa ya. Jadi untuk ini saya ambil keputusan pakai magnet membrannya masih ori, karena magnet membran punya saya dia udah gak bisa dibuka atau udah rusak, jadi kita terpaksa pakai membrannya yang aslinya ini. Untuk membran karetnya saya gunakan membran karet berikut tabungnya sekalian, itu dari merek apa kemarin lupa, bukan baru ya, namun di kawan bilangnya anginnya kurang kencang. Saya coba cek lagi, ada resistor yang terbakar di PCB, dan saya coba ukur satu persatu resistornya, dan untuk lainnya saya cek, ternyata benar itu resistornya sudah mulai berubah dari nilai ya mungkin sekitar 5K6 atau 4,7 itu menjadi 6,9 kilo. Kita coba kecilin pakai 4K7. Saya tes durasi untuk mesin pompanya, dia sampai agak over ya, agak getar cukup gede, dan anginnya sebenarnya sudah keluar cukup kencang. Nggak tahu juga nih untuk nanti ke kawan kira-kira cocok atau enggak. Dan di sini saya melakukan penggantian di mana itu ada resistor terbakar. Resistornya kecil dan saya ukur itu sampai, kalau nggak salah sampai 52 kilo ohm. Jadi di sini yuk kita coba ukur, itu kan sampai 53 kilo ohm. Jadi di sini langsung saya ganti pakai 47 kilo ohm, semoga saja bisa. Oke, di sini saya udah mencoba ganti resistor, ganti trim pot, itu hasilnya ada perbedaan. Dari anginnya kecil itu menjadi agak besar, namun di sini saya masih rada bingung juga kenapa masih terjadi angin kurang gede ya. Ini saya untuk cek ukur resistor bekas modul sama bekas mesin blower. Kita untuk mengecek sebagai perbandingan saja. Terus setelah saya ukur, dia masih oke, masih dalam nilainya, atau nilainya belum berturun atau belum molor. Jadi saya putuskan untuk resistor nanti untuk yang ini kita pasang kembali.
Oke, di sini saya menggunakan potensio lain dulu untuk mengetes. Siapa tahu potensinya bermasalah, terus kita cabut. Ternyata nggak ada masalah ya guys. Jadi di sini saya putuskan untuk potensio pakai aslinya lagi. Kita ini yang masih ori ya. Oke. Karena prosesnya kita agak sedikit lupa ya guys. Kita sambil flashback mengingat kembali kejadian di sini. Kayaknya nih saya baru nyoba mengganti potensio kayaknya loh. Karena prosesnya lama banget ya guys, kita sampai habis 2 jam hampir. Itu kita pangkas cukup banyak banget yang dipangkas dan kita percepat. Oke, untuk ini agak sedikit susah. Ya, kita baru nyoba pakai potensio. Itu saya coba, ternyata bukan dari potensionya. Kita nanti akan lanjut lagi ke yang lainnya. Kita akan coba. Oke, di sini saya sudah aslikan lagi, dan untuk resistornya itu ternyata dia juga rusak. Kita pakai 4,7 kilo ohm di 3 watt, namun kita cari lagi itu sebenarnya ada 5 watt, kita ganti. Mungkin di luar video namun sama, hanya saja berbeda di watt agar lebih awet ya guys. Untuk potensio kita cabut dan kita juga menambahkan seal atau karet pada pompa udara, kita tambahkan lagi agar lebih kuat. Iya, mohon maaf ya, untuk ini adalah mesin solder uap atau blower yang biasa pada counter ya guys. Oke, untuk ini kita udah ganti semua yang rusak dan potensio kita aslikan, resistor kita ganti yang rusak. Untuk spare part lain gak ada yang ganti. Kita juga sudah coba ganti untuk teriaknya atau ya teriak itu untuk sebagai pengatur atau sebagai dimmer pada pompa udara. Kita udah ganti itunya, hasilnya lebih kencang dan pekerjaan sudah beres. Tentunya di sini untuk ini saya agak sedikit lupa, itu ada seal warna merah kita belum pasang ya guys, jadi agak sedikit ini. Untuk seal warna merah kita belum pasang, dan untuk resistor juga kita kelupaan belum pasang. Jadi kita melakukan pemasangan resistor yang kita cabut tadi, dan untuk ring fiber atau ring karbon itu kita juga pasang karena aslinya ada. Takutnya ntar nggak pasang jadi mesin cepat getar ataupun yang lainnya. Oke, jadi untuk video kali ini emang nggak terlalu mengarahkan, namun untuk jenis-jenis blower atau solder uap seperti ini itu cenderungnya mengarah ke ketika udara tidak keluar atau kecil itu biasanya membrannya sobek. Yang pertama, yang kedua kemungkinan ada resistor yang gosong di PCB mainboardnya.
Dan yang selanjutnya emang mungkin ada resistor kecil terbakar, kita nggak ngelihat. Jadi masalahnya nggak terlalu panjang lebar, hanya itu saja. Namun di sini kita yang penting cek dulu semua komponen kira-kira aman atau tidak, dan untuk yang lainnya insya Allah aman. Yang penting kalau selama angin bagus, panasnya kurang, itu hanya resistor di bagian yang menuju ke pemanas. Dan bila udara keluar namun kurang besar, itu resistor juga di bagian menuju ke pompa udaranya. Jadi sebenarnya sih untuk ini udah selesai, hanya saja anginnya kurang gede dikit. Saya cek emang ada yang rusak. Oke, begitu saja dari saya. Mohon maaf bila videonya kurang mengarahkan atau kurang menuju ke titik poin, karena kita juga sempat mengerjakannya agak sedikit bingung. Karena ini dicek ini udah diganti sudah, ternyata anginnya kurang kencang juga. Mungkin karena membrannya itu kurang lentur juga, karena ini membran bekas emang stok lama, agak lama. Saya simpan di gudang. Itu untuk membrannya saja. Kalau ada ini sih niatnya diganti pakai karet ban dalam ataupun lainnya yang lentur agar kinerja pendorong uapnya lebih gede. Namun untuk ini udah gede ya, nggak tahu nanti kawan yang menilai, karena kita juga nggak tahu biasanya di berapa untuk udaranya dan yang lainnya. Oke, begitu saja dari saya. Mohon maaf untuk video ini mungkin nggak sedikit mengarahkan, namun di sini saya berbagi saja biar Anda semua bila mengalami blower uap seperti ini tidak terlalu membingungkan, karena bagian-bagian pada mesin depan itu sebagai controller saja atau dimmer untuk mesin pompa dan mesin pada bagian heater atau pemanasnya. Untuk mengatur kedua bagian terpisah. Sebenarnya dua bagian terpisah, hanya saja mungkin desain PCB agak sedikit rumit karena modelnya di seberang sana dan seberang sini diputer. Oke, begitu saja dari saya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.